Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peristiwa Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga kejadian yang terjadi di akhir tahun 4 kenabian. Pada video sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana Rasulullah menikah dengan Khadijah. Kemudian juga sebelumnya bagaimana Rasulullah lahir ke bumi ini dan peristiwa apa saja yang terjadi pada saat Rasulullah itu lahir dan apa peristiwa yang terjadi seketika beliau di masa remaja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peristiwa, kejadian yang terjadi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Pemirsa yang berbahagia, 3 tahun sebelum diutus, Rasulullah seringkali mengasihkan diri ke Jabal Nur atau Bukit Nur. Nah, di Bukit Nur itu ada Gua Hiro. Beliau seringkali mengasihkan diri di sana, bertafakur, merenungkan tentang manusia yang pada waktu itu beliau menganggap jauh dari fitrah yang sebenarnya. Banyak yang tidak berkata jujur, banyak yang menzalimi orang lain, dan juga melanggar hak-hak dan kewajiban yang mereka selama ini sudah tahu, tapi mereka tidak mau mengubahnya. Maka Rasulullah seringkali mengasihkan diri dan memikirkan bagaimana solusinya. Kemudian, sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, beliau sering bermimpi selama 6 bulan menyerupai seperti fajar subuh yang beliau lihat. Dan akhirnya pada saat Rasulullah berusia 40 tahun, tepatnya pada hari Senin 21 Ramadan 610 Masehi, Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Barangkali kita yang sering didengung-dengungkan adalah peristiwa nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Tapi dalam buku Ar-Rahil Maktum menyebutkan bukan tanggal 17 Ramadan, melainkan tanggal 21 Ramadan adalah pendapat yang paling kuat. Dan itu bersamaan dengan turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kita sudah tentu mengetahui isinya. Ketika Rasulullah mendapatkan amanah menjadi Rasul itu, beliau begitu kaget. Beliau ketakutan karena melihat sosok Ibrahim, sosok malaikat Jibril. Dan akhirnya beliau pun bersegera kembali pulang. Lalu bertemulah dengan istri beliau. Yang pada waktu itu Rasulullah menjadi begitu ketakutan. Beliau melihat ke langit ketika sedang berlari pulang ke rumah. Beliau melihat bagaimana malaikat Jibril itu bertengger di atas langit, di antara langit dan juga bumi. Beliau semakin ketakutan. Dan tentu istri pun menjadi khawatir. Kemudian istri beliau Khadijah mengajak Rasulullah SAW keesokan harinya menemui anak paman dari Khadijah atau keponakan beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini dia adalah seorang Nasrani yang taat ibadah. Dia adalah pemuka agama dan dia termasuk orang Nasrani garis lurus yang masih mempercayai dengan kitab-kitab suci. Nah, ketika bertemu dengan Waraqah bin Naufal, Khadijah menceritakan bahwasanya suaminya seperti ini. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun menceritakan bagaimana pengalaman beliau ketika di Gua Hiro. Lalu Waraqah bin Naufal menyimpulkan bahwasanya yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW itu sama seperti namus yang dilihat oleh Nabi Musa. Maka dia pun menceritakan bahwasanya suatu saat nanti engkau pasti akan dimusuhi, kata Waraqah bin Naufal. Maka dia pun berandai kalau seandainya usianya panjang, maka ia akan menjadi orang yang membantu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ia akan dimusuhi. Maka di situ Rasulullah pun kaget. Apakah mungkin dia akan dimusuhi? Padahal selama ini dia diamanahkan sebagai orang yang digelari Al-Amin. Kok dia akan dimusuhi? Tapi Waraqah bin Naufal mengatakan karena memang sejatinya para nabi itu dimusuhi. Maka tinggal bagaimana keteguhan engkau wahai Muhammad. Namun Waraqah bin Naufal dia tidak bisa menemukan masa ketika Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan. Waraqah bin Naufal wafat sebelum Rasulullah diamanahkan oleh Allah SWT untuk dakwah secara terang-terangan
dan beliau nanti akan diserang. Kemudian turunlah wahyu kedua. Terdengar suara dari langit, beliau melihat malaikat duduk di kursi yang menggantung di langit dan bumi. Artinya melayang. Pada waktu itu beliau sampai terjerembab ketakutan, lalu pulang ke rumah, dan akhirnya turunlah Quran surat Al-Muddassir yang teman-teman silakan bacakan di dalam Al-Quran, menceritakan tentang ayo bangun, jangan cuma diam saja, lakukanlah aksimu untuk bisa mengubah pemikiran orang-orang yang selama ini menganggap Tuhan itu adalah berhala dan sebagainya. Maka Rasulullah pun memulai dakwah itu dengan semangat yang tinggi, dengan keyakinan yang kuat bahwasanya beliau benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, selama 3 tahun Rasulullah itu hanya melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pendekatannya hanya secara personal. Misalnya beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau menceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq pun langsung menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lalu juga kepada istri beliau Khadijah, maka Khadijah pun langsung menerimanya. Kemudian juga kepada budaknya Zaid bin Haritsah, juga kepada keponakannya Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang yang 4 ini adalah orang yang pertama masuk Islam. Jika ditanya siapakah orang yang pertama masuk Islam di kalangan dewasa, maka jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di kalangan perempuan adalah Khadijah, di kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, dan sedangkan di kalangan budak namanya adalah Zaid bin Haritsah. Dan ini terjadi selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pada waktu itu tidak menghiraukan, tidak terlalu menghiraukan, hanya menganggap bahwasanya Muhammad sedang melakukan aktivitas yang seperti biasa. Dan ternyata semakin hari kader kaum muslimin semakin bertambah. 40 kader dakwah terrekrut, itulah disebut dengan as-sabiqun awwalun, yang mereka luar biasa perjuangan mereka, karena mereka inilah yang nanti akan banyak mengalami penyiksaan, banyak melihat bagaimana Rasulullah itu dihadang-hadangi oleh orang Quraisy. Tema dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW banyak berisi tentang sanjungan untuk menyucikan jiwa, celaan untuk mengotori jiwa, juga menceritakan ciri-ciri surga dan neraka, dikenalkan adanya surga dan neraka yang pada selama ini mereka tidak mengetahui itu. Lalu disampaikan juga bahwasanya ada dimensi kehidupan yang lain setelah dunia, itu akhirat, yang mereka pada waktu itu belum mengenal ada namanya akhirat. Ini terjadi selama 3 tahun. Lalu mulailah di tahun keempat kenabian, Rasulullah diamanahkan oleh Allah SWT untuk mulai dakwah secara terang-terangan. Pemirsa yang berbahagia, dakwah secara terang-terangan ini dalilnya adalah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengumpulkan keluarga besar beliau, yaitu Bani Hashim. Beliau menyampaikan Islam. Pada waktu itu di awal pertama kali beliau mengajak keluarga beliau, tidak ada yang mau mengikuti. Bahkan diceritakan dalam buku Ar-Rahil Maktum, Rasulullah hanya diam saja. Keesokan harinya barulah Rasulullah kembali mengumpulkan keluarganya, telah mendapatkan motivasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa firman-Nya. Maka setelah Rasulullah mulai berbicara, dan ternyata paman-paman beliau mencela beliau kecuali Abu Thalib. Abu Thalib pun mendukung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang lain belum. Dan pelopornya adalah Abu Lahab, yang pada waktu Rasulullah lahir, Abu Lahab sampai membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah karena senangnya Rasulullah itu lahir. Tapi ketika Rasulullah memulai kesuksesan beliau, Abu Lahab pula yang pertama kali menolak ide Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memulai kembali dakwah secara terang-terangan dengan metode yang lebih luas lagi. Yang awalnya hanya mengundang keluarga beliau, barulah Rasulullah mulai mengajak kepada masyarakat. Beliau berdiri di dekat Bukit Safa,
Lalu dia kumpulkan orang-orang yang mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, jika seandainya saya mengatakan di balik bukit itu ada sekumpulan pasukan yang akan siap menyerang kita, apakah kalian percaya?" Maka orang-orang Quraisy pada itu mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau selama ini orang yang jujur. Kami percaya apa yang kau katakan, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, engkau selama ini digelari Al-Amin yang dapat dipercaya, maka tidak mungkinlah kami percaya engkau itu mengatakan hal yang bohong." Maka Rasulullah pun menggantikan pertanyaannya, "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya aku diamanahkan oleh Tuhan semesta alam ini sebagai Rasul menyampaikan kebenaran kepada kalian, untuk menyampaikan bahwasanya ada dimensi lain kehidupan kita ini, yaitu kehidupan akhirat, adanya surga dan neraka, dan Tuhan yang sebenarnya yang harus kita sembah bukanlah berhala tapi Allah Subhanahu wa taala." Maka di situ pula lah orang-orang Quraisy mengatakan, "Engkau pendusta wahai Muhammad. Engkau gila wahai Muhammad. Engkau pembohong wahai Muhammad." Masya Allah. Itulah yang terjadi di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turun lagi Quran surah Al-Hijr yang menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah mulai mendakwahi secara lebih luas lagi. Harus lebih optimis lagi. Meskipun ada yang menolaknya, meskipun ada yang tetap yang menerimanya, itu menjadi motivasi. Tapi intinya jangan diam, bergerak. Maka Rasulullah pun mulai bergerak. Para sahabat Rasulullah hanya beberapa orang saja yang mulai menampakkan keislamannya. Namun nanti lama-kelamaan Rasulullah pun nanti mengizinkan mereka menampakkan keislamannya. Melihat kondisi yang semakin meluas Islam itu menyebar, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib agar Abu Thalib menghentikan pergerakan Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah menolak usulan tersebut. Kemudian pada musim haji, orang-orang mulai berdatangan ke Mekah. Maka Abu Lahab dan orang-orang Quraisy mengatur siasat di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah karena mereka khawatir ketika berbagai orang datang dari berbagai daerah menuju ke Ka'bah, ke Mekah. Maka beliau yakin bahwasanya Muhammad ini pasti akan menyebarkan Islam. Khawatir orang-orang yang berdatangan akan mendapatkan kabar berita tentang apa yang dialami oleh Muhammad. Maka Abu Lahab dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah beserta orang-orang lain, orang-orang Quraisy lain, itu menyepakati apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan berita hoax atau berita yang tidak benar. Beberapa bentuk-bentuk pelemahan dakwah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah. Ini Rasulullah dianggap sebagai orang yang gila. Beliau menyerang pribadian Rasulullah SAW. Sebagaimana kita bisa melihat dalam Quran surah Al-Hijr, Quran surah As-Sad dan juga Al-Qalam dan sebagainya. Kemudian apalagi bentuknya? Beliau membangkitkan, orang-orang Quraisy membangkitkan keraguan-raguan kepada orang-orang yang baru mendengar Rasulullah berbicara. Dicaplah Rasulullah itu sedang mendongengkan hal-hal yang masa lalu, itu hanya legenda saja, itu hanya dongeng saja. Al-Quran itu hanya diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka tidak mempercayai bahwasanya Muhammad itu bukan Rasul. Buktinya kenapa? Tuh Rasul aja berjalan sama seperti kita manusia biasa. Kok Rasul sama seperti kita, nggak ada bedanya. Mereka tuh pengennya Rasul tuh bukan seperti manusia. Itu yang mereka lakukan, membangkitkan keraguan-raguan kepada kaum muslimin yang awal-awal. Bahkan orang-orang Quraisy juga menyibukkan umat Islam dengan tim buzzer untuk mengalih perhatian. Dibuat opini yang berkembang yang membuat Islam menjadi lemah. Lalu juga ada bentuknya berupa penawaran, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya engkau keluar dari agama itu, kau sembah Tuhan kami, lalu besoknya kami yang menyembah Tuhan engkau." Dan itu berganti-gantian. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebagaimana yang dicap di dalam Quran surah Al-Kafirun. Pemirsa yang berbahagia, itulah yang terjadi di masa-masa awal Islam terdahulu. Kemudian karena rencana mereka belum berhasil, akidah kaum muslimin di awal-awal itu sangat luar biasa kuatnya. Maka Abu Lahab sudah mulai semakin brutal. Abu Lahab melempari beliau dengan batu saat Rasulullah SAW berdakwah di musim haji. Bahkan tidak hanya itu, istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb, memasang duri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah Quran surah Al-Lahab
yang bisa kita hafal, yang kita sudah hafal semuanya, yang kita tahu bagaimana isinya. Abu Lahab membawa batu mencari Nabi, ya, karena dia protes, dia marah karena turun Quran surah Al-Lahab ini. Lalu dia pun membawa batu untuk menyerang Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah sedang duduk dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Lahab datang mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu lihat nggak Muhammad? Mana Muhammad? Padahal Nabi Muhammad ada di sebelah Abu Bakar, kok nggak melihat? Nah, maka Abu Bakar begitu kaget, kok dia nggak bisa melihat gitu. Ini artinya Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Maka tidak hanya itu, orang-orang Quraisy mulai melemparkan isi perut domba di saat Rasulullah sedang sholat. Bahkan kotoran, ya, isi perut dari hewan sembelihan itu dimasukkan ke dalam periuk Rasulullah SAW. Bayangkan, kalau seandainya kita ada kotoran masuk ke piring kita, apakah kita besoknya setelah dicuci akan enak saat makan? Tentu kita akan sering membayang-bayangkan. Rasulullah dalam periuk beliau dimasukkan isi perut domba. Masya Allah. Itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Pernah juga Uqbah bin Abi Mu'ayth meletakkan kotoran unta saat Rasulullah sedang sujud sholat. Maka pada waktu itu Rasulullah mendoakan kecelakaan bagi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu tidak hanya itu, ia pun juga meludahi Rasulullah SAW dalam bentuk merupakan penghinaan kepada Rasulullah. Nah, adanya perlindungan Abu Thalib itu membuat orang-orang Quraisy itu merasa segan untuk lebih brutal lagi kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak berani seperti kebrutalan mereka terhadap Bilal bin Rabah, terhadap Khabbab bin Al-Arad, dan juga kepada orang-orang muslim lainnya, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Nah, bagaimanakah pengorbanan yang terjadi, yang dialami oleh orang sahabat pada waktu awal-awal dulu? Insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.